banyak para pejabat tinggi Israel yang mereka itu nggak mau ini berlanjut. Kenapa? Karena semakin lama ya semakin hancur citra Israel dan semakin banyak musuhnya. Semakin dimusuhi oleh orang-orang yang tadinya bersahabat, mereka semakin musuh kalau serangan ke Gaza ini terus berlangsung. Ketemulah di satu sisi pihak Eropa ini mendukung banget. Oke lah, kita akomodir itu orang-orang Yahudi itu untuk pindah ke Palestina. Kenapa? Karena satu sekali mendayung 2-3 pulau terlewati bagi mereka itu. Karena saat itu negara-negara Eropa juga mereka mengalami satu masalah yang sama, problem yang sama, yaitu apa? Keberadaan orang-orang Yahudi di negara-negara mereka. Itu kan jadi problem. Sebenarnya pembuangan sampah ya. Orang Yahudi itu dimanapun berada selalu membuat masalah. Bisnis orang Yahudi itu nggak jauh-jauh kalau nggak perbankan dan riba gitu kan. Kemudian bisnis senjata, kemudian narkotika, kemudian rumah-rumah peracuran. Itu bisnis orang Yahudi dari dulu. Jadi dimanapun ada orang Yahudi selalu merusak menjadi benalu negara-negara yang ditempati mereka. Jadi mungkin sesuai dengan beberapa fakta yang terjadi ya. Misalnya gini, gerakan dukungan kontra terhadap Palestina di Indonesia mungkin ini angin-anginan ya. Kadang-kadang ya letoy-letoy juga. Tapi di negara luar, contoh Australia atau di Eropa ya, itu bisa tiap minggu dia bikin demo. Iya. Ternyata waktu kemarin saya di Australia itu, kenapa sih lu pada semangat begini, kan lu pada bukan Muslim gitu kan? Kata alasannya apa? Karena mereka ngerasain hidup bersama Yahudi. Kesebelan itu yang membuat mereka selalu ngelakuin itu gitu. Bahkan di wilayah Yahudi ya sengaja, maksudnya memang udah kesel emang orang Yahudi itu memang gayanya gitu kan. Maunya cuma narsis itu. Maunya sama seininya mereka aja gitu. Kemudian eksklusif gitu kan. Yang begitu-begitu gitu. Pokoknya nyebelin. Makanya dulu di Jerman dimusuhin. Ini karena begitu kan gayanya kan. Nah, kemudian orang-orang yang hidup bersama mereka ini ngerasain langsung. Kalau kita kan nggak ada nih. Jadi kalau kita kan ya udah kita atas perjuangan terhadap Palestina aja nih. Tapi kita nggak ngerasain bagaimana digencet sama Yahudinya juga. Jadi kelihatan banget perbedaannya gitu. Waktu saya minggu ini ada, besok mau ikut lagi nggak? Lu tiap minggu ada gitu. Gua liburan di sini, lu diajakin begini dulu gitu kan. Tapi ini menarik ya. Maksudnya dunia mungkin ini proses dunia untuk melek ya. Dunia untuk melek kalau memang kaum ini kaum yang sebentar lagi akan dimusuhin sampai batu sekalian ya. Iya. Mungkin ini prosesnya dari sini kali ya. Itulah kenapa banyak para pejabat tinggi Israel yang mereka itu nggak mau ini berlanjut. Kenapa? Karena semakin lama ya semakin hancur citra Israel dan semakin banyak musuhnya. Semakin dimusuhi oleh orang-orang yang tadinya bersahabat, mereka semakin musuh kalau serangan ke Gaza ini terus berlanjut. Ya. Di satu sisi serangan ini nggak membawakan apa-apa gitu loh untuk Israel. Tawanan nggak bisa dibebaskan dengan cara malah ini. makin jelek namanya dia kan. Iya. Hamas kekuatan perlawan juga nggak tumbang, malah semakin solid gitu loh. Mereka bingung mau cari pakai trik apa kan. Iya. Tapi jadi penjelasan antum jelas ya bahwa sebenarnya ada tujuan yang besar banget di belakang ya, bahwa dunia ini selama 13 abad dikuasai oleh umat Muslim ya kan. Kemudian bahasa internasional dunia itu bahasa Arab waktu itu kan. Walaupun Turki ya, di bahasa niaganya bahasa Arab juga kan. Baru berubah jadi bahasa Inggris kan awal abad ini kan, baru awal di abad ke inilah runtuhnya kesultanan lah ya. Semenjak itu kemudian dia bisa meeting untuk bikin negara segala macam. Ini baru 100 tahun belakangan kan. Iya. Dan mereka berharap Indonesia ini berlanjut. Makanya mereka adakanlah rencana ini. Mereka kan berarti baru 100 tahun sebenarnya kan? Kurang lebih. Baru 100 tahun, emang nyebelin juga sih rasanya walaupun 100 tahun juga ya. Mungkin di generasi yang sekarang juga nggak tahu bahwa dulu Islam adalah penguasa dunia di 13 abad itu. Anak sekarang ada yang tahu kalau nggak baca sejarah. Iya. Makanya sampai dibikin celaka 13 kan. Mereka takut banget bangkit, makanya sampai barusan antum cerita ini masuk akal juga berarti emang. Ya. Ada rencana besar, tapi saya kenapa didukung sama sesama negara Arab itu dia. Ya itulah penjajahan
di mana-mana penjajahan fisik itu selalu didahului oleh penjajahan pemikiran. Makanya ada istilah orientalisme itu. Jadi mereka mempelajari, mereka mendalami ya tradisi, agama, budaya negeri yang akan dijajah. Bahasanya dipelajari. Udah selesai masukin tuh ngakunya syekh gitu kan. Kalau di Turki kan ada misalnya Mustafa Kemal Atatürk, wah dianggap seperti orang Turki itu. Padahal itu orang suruhan juga, orang tanaman juga kan gitu loh. Dan banyak kasus gitu di negara-negara Arab itu, banyak sekali itu. Akhirnya merasa sudah masuk ke dalam istilahnya jajaran utama, ya udah dia yang buat konstitusi, dia yang membangun. Ya. Jadi mereka juga sebetulnya kekuatan-kekuatan Barat yang membayang-bayangi pemerintahan mereka itu. Kemarin kan habis ada satu perayaan nih kalau nggak salah di satu state ya di Amerika. Mereka pakai kembang api, pakai drone kalau nggak salah. Yang pertunjukan drone. Iya, itu. Iya. Nah. Yang menggambarkan si Donald Trump itu ya. Mengagungkan Donald Trump lah gitu. Mereka glorify. Apa namanya, anti kekerasan katanya, kemudian anti terorisme gitu. Padahal mereka pro genocide kan, dan menggambarkan Gaza dengan bendera Israel gitu. Dan mereka di situ jelas banget kalau ada proyek Donald Trump untuk menjadikan Gaza ini daerah resort. Gitu kan. Las Vegas ya. Nah, apakah mungkin ceasefire kemarin adalah Trump mengambil waktu untuk bernegosiasi? Maksudnya, katanya kan beliau ini pengusaha. Untuk mengambil alih Gaza dengan cara negosiasi dulu, katanya gitu. Negosiasi untuk dipindah, kayak gitu. Dia punya trik itu dulu gitu. Nah, kemudian negosiasi buntu, akhirnya dia udahlah serang lagi gitu. Apa begitu? Ya itu nggak menutup kemungkinan. Nah, makanya kalau bahasanya para pejuang Gaza itu, Amerika ini nggak belajar dari pengalaman. Mereka pikir ya mereka bisa menggunakan intrik-intrik manuver-manuver lain untuk mengusir kita. Nggak bisa. Itu bukan hal baru. Seperti tawaran untuk memakmurkan Gaza itu sudah berlangsung sejak ya 2007 sampai sekarang. Jadi karena Israel ini nggak bisa menaklukkan Gaza, nggak bisa mengusir warganya, akhirnya mereka melakukan pendekatan komersial. Itu sudah biasa. Mereka menjanjikan Gaza, kami akan angkat blokade, kami akan buka perbatasan, kami akan bangunkan pelabuhan terbaik, bandara terhebat. Satu syaratnya, tanggalkan senjata kalian, menyerahlah. Itu sudah ditawarkan pada warga Gaza, bukan hanya sekarang aja. Ini orang-orang keyakinannya apa sih? Kok evil banget ya, maksudnya orang tuh kayak punya hak atas orang lain itu ya. Jahat banget ini orang-orang ini. Ini mungkin sekarang dunia udah tambah tahu gitu ya, mana pihak yang benar, mana yang salah, ini udah makin kelihatan. Mana yang sejahat-jahatnya orang gitu, mana yang setabah-tabahnya orang, udah makin jelas gitu. Makanya gelombang mu'alaf lagi banyak ini ya, kelihatan banget karena jelas gitu. Nah kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza ini kemudian ketika negosiasi ceasefire belum ditentukan, ternyata udah menyerang lagi ini kan. Ini kan sebenarnya seperti pengulangan aja gitu kan. Kalau tanggapan warga Israel sendiri gimana? Kemarin kan lagi viral tuh, katanya seluruh Israel bunyi alarm kemarin tuh. Nah, maksudnya ada alarm tanda bahaya ketika penyerangan Hamas, katanya nyerang sana lagi gitu, apa namanya? Ngelemparin roket lagi. Kemudian tapi ya, yang nyala itu semua alarm Israel semua gitu katanya. Kalau itu nyala alarm karena serangan dari Yaman. Oh, dari Yaman? Yaman tuh ngelemparin balistik setiap hari ke Israel sejak serangan terakhir ini ya. Tapi belum ada pengaruh ya. Maksudnya Iron Dome masih. Malah kan sampai si Netanyahu menghentikan meetingnya dan ngumpet ke base camp itu, basement itu kan karena serangan itu. Ya, dan ini yang terakhir itu mereka berhasil menyerang bandara dan itu jatuh di dalam bandara serangan Yaman itu. Jadi kalau kita lihat video yang beredar itu kalang kabut seantero Israel itu memang dari serangan-serangan Yaman tuh. Tapi kalau sekarang nih, tanggapan orang internal Israel sendiri dengan serangan ke Gaza apa tuh? Rakyatnya, maksudnya masyarakatnya itu gimana? Sama dengan respons sebelum-sebelumnya. Ya. Pro juga? Pro apa kontra? Ya, Israel kan terbagi menjadi dua kubu sekarang ya. Kubu yang memang ingin perang berlanjut, kubu yang ingin perang selesai. Dan di antara
kubu kedua ini yang ingin perang selesai karena mereka ketakutan dengan serangan-serangan itu. Sebetulnya yang kubu pertama pun ketakutan gitu loh. Cuman ya mereka merasa ini kalau nggak segera dihabiskan dari sekarang ini kekuatan ini akan terus meneror kita gitu loh. Padahal yang neror mereka sendiri kan. Ya mereka yang meneror sebetulnya. Cuman mereka ya selalu bermain playing victim itulah. Tapi kan sekarang kemarin ada berita yang orang banyak yang nggak paham ya, ibaratnya Abu Hamzah dengan Abu Ubaidah itu satu orang atau bukan, banyak yang keliru gitu kan. Ketika meninggalnya Abu Hamzah banyak yang menyangka itu Abu Ubaidah gitu kan. Nah mungkin dijelaskan sekalian siapa Abu Ubaidah, siapa Abu Hamzah. Dari namanya aja kan udah beda. Yang satu namanya Abu Hamzah, satu namanya Abu Ubaidah gitu kan. Tapi tetap aja banyaknya juru bicaranya Palestina meninggal jatuhnya begitu doang gitu Pak. Orang langsung linknya ke Abu Ubaidah kan? Abu Hamzah ini nama aslinya Naji Abu Sif. Usia masih 20 tahunan ya. Dia meninggal bersama istrinya namanya Syaima dan bersama adik kandung dan adik iparnya. Dia suami istri juga. Meninggal dalam serangan Israel ke Gaza. Abu Hamzah ini adalah juru bicara gerakan perlawanan nomor 2 di Gaza namanya Jihad Islami. Jihad Islami itu ormas ya. Seperti Ormas. Itu kan Orpol. Sudah ormas juga awalnya. Hamas punya gerakan perlawanan namanya Brigade Zidane Al-Qassam. Sementara Jihad Islami punya gerakan perlawanan namanya Saraya Al-Quds atau Brigade Al-Quds. Brigade Al-Qassam juru bicaranya namanya Abu Ubaidah. Nah, sementara Brigade Al-Quds juru bicaranya namanya Abu Hamzah. Nah, mereka bedanya. Di markas yang sama nggak? Enggak. Beda. Enggak. Strateginya pun beda. Ya cuman lah dalam strategi perangnya mereka sudah punya satu kesesuaian. Mereka nyebutnya ghurfah mushtarakah, ruang koordinasi bersama. Jadi mereka punya satu komando ya yang dipimpin oleh teman-teman Al-Qassam ini dan membagi tugas dengan gerakan perlawanan lain ya shift-shiftan gitu kan. Kemudian arah targetnya juga dibagi biar lebih terkoordinir. Gitu. Kalau sekarang kan kalau kita lihat apa yang dilakukan Israel kan hanya kemudian menjatuhkan korban lagi aja gitu. Untuk menguasai daerah ini kayaknya kan tetap mustahil juga ya. Maksudnya kan sekarang 400.000 pasukannya 30.000 ya pasukan baru ya. 30.000 pasukan perjuangan yang bertambah kan itu. Sebenarnya makin nggak mungkin lagi untuk ditaklukkan. Pasti mereka akan kalau perlu mati aja sekalian gitu ya. Kalau belum mati nggak akan gua kasih nih tanah kan gitu kan. Itulah yang maksud nothing tulus seperti itu. Dan memang jelas sekali slogan warga Gaza itu para pejuang kan sederhana. Imma innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Inilah jihad kami, hanya ada 2 opsi. Opsi pertama nasrun, kita menang lalu kita hidup mulia, atau syahid. Kita terbunuh tapi itu yang kita inginkan gitu loh. Jadi nggak ada artinya kalah. Nggak ada mundur juga. Nggak ada mundur juga. Jadi mati mulia atau hidup mulia gitu. Iya, hidup mulia atau mati syahid. Ya, ya matinya mulia juga kan. Mati mulia itu sebuah kemuliaan luar biasa itu. Lebih mulia dibandingkan hidup mulia sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir nothing tulus bener ya. Itu bagaimana yang jadi keadaannya akan ditangkap dengan sebuah kemuliaan gitu kan. Gua mau diserang, gua kalah juga nggak ada masalah gitu. Malah itu yang gua kepengen dipilih gitu ya. Atau menang ya nggak apa-apa malah. Itu yang kita kejar itu juga. Juga kejar juga. Dua-duanya adalah sebuah kemenangan bagi para pejuang Gaza. Mungkin mindset ini yang nggak mereka miliki kali ya. Ya. Mindset ini yang si penjajah ini nggak punya mindset seperti ini. Makanya pasukannya kan dalam menyerangnya di biang serangan IDF itu kan nggak ada serangan darat kan karena pengecut kan mereka tuh. Untuk face to face nggak berani kan. Ya. Kemampuan mereka tuh cuma ngebom dari jarak jauh, pakai remote, pakai drone yang nggak kelihatan orangnya, aman. Kalaupun mau serang darat mereka harus serang dulu tuh udara, dum. Mereka baru mereka masuk gitu loh. Itu juga belum tentu menang kan juga. Itu banyak kekalahannya. Banyak kehancuran situ. Jadi kalau sekarang nih menurut antum, keadaan penyerangan sekarang itu akan mengarah kemana? Ini pertanyaan yang sama ya yang ditetapkan pada saya tahun lalu oleh Deddy Corbuzier itu. Dan saya menjawab dengan jawaban yang sama. Ini akan berakhir dengan ceasefire lagi. Entah dalam waktu dekat atau waktu panjang ya. Tapi yang pasti ya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya kalau kalian terluka, mereka pun terluka sebetulnya. Dan sekarang tuh kondisi carut marut Israel tuh benar-benar parah sekali. Bahkan ratusan ribu
penduduk Israel tuh demo tuh di Tel Aviv itu sampai hari ini tuh ya. Berganti-gantian. Kenapa? Karena mereka melihat mereka sudah naik pitam, mereka nggak terima. Ini semua kita jadi korban hanya karena habisi satu orang ini gitu loh. Nah, makanya saya selalu katakan perang seperti ini ya itu yang menentukan menang kalahnya itu ya dua kekuatan itu, kekuatan militer dan ketegaran warganya. Warga Gaza ketegarannya sudah teruji. Dan mereka bangsa yang bertahan selama 15 bulan dalam genosida ya akan bertahan dalam 15 bulan selanjutnya dalam hal seperti ini. Nah, yang jadi masalah itu adalah respon. Kalau respon dunia, respon negara-negara Arab itu semengecewakan ini, seterhina seperti ini, ya bisa jadi ini akan lebih parah ke depan tuh. Bayangkan 500 nyawa dibunuh dalam waktu 50 jam. Artinya per jam itu berapa? 100 nyawa. Per 10 jam itu 100 nyawa berarti kan. Ya, dan ini membutuhkan respon yang serius. Ya, maka kita nggak bisa memprediksi. Kita nggak ada yang bisa memprediksi. Tapi ya kita selalu husnuzon bahwa ini semua akan berakhir. Dan kalau kita melihat narasi para pejuang Gaza dari awal, memang mereka semua orang-orang yang sangat tawakal. Mereka nggak pernah menggantungkan nasib mereka pada dunia Arab atau para dunia internasional. Bagi mereka, kami di sini sedang memperjuangkan atas nama kebenaran, ya, dan kebenaran itu milik Allah gitu loh. Maka siapa yang berusaha melawan kebenarannya, dia sedang melawan Rabb mereka, Rabb Allah, warga Gaza, Allah SWT. Gitu. Kalau dari sisi logistiknya, pasukan perjuangan bisa bertahan berapa lama? Nah, itu juga sudah kita lihat ya, bukan hal baru bahwa para pejuang Gaza entah dalam kondisi logistik full, logistik minim, mereka akan terus bertahan dan akan selalu banyak karomah-karomah yang kita akan dengar seperti yang sudah kita dengar sebelumnya. Karomah-karomah warga Gaza yang ya makan satu hari satu kurma, pagi hari setengah, sore hari setengah kurma, dan masih bisa bertahan ya? Ya masih bisa bertahan. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi bisa dipastikan guys bahwa entah ini kekuatan mereka untuk kemudian menyerang itu sampai berapa banyak atau berapa lama, tapi yang bisa dipastikan adalah bahwa pasukan perjuangan tetap ready dengan kapanpun mau dilayani gitu ya untuk pertempuran ini. Tapi memang ada satu fakta di mana agak miris memang kita dengar tadi bahwa ternyata peperangan ini ada kebutuhannya juga dari saudaranya sendiri gitu ya, sekitarnya sendiri nih. Selama sejarah Palestina itu bisa dibebaskan dari luar kan? Ya. Dan sekarang yang di luarnya ini belum bisa ada yang bisa menunjukkan arah bahwa akan ada satu perlawanan, atau ada satu titik cerah di mana akan ada help dari luar gitu kan. Ya. Nah sekarang ini kita coba doa kembali teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini nggak lama lagi dan sekalinya mungkin ini akan menjadi sebuah kehancuran ekonomi atau apapun dari Israel, semoga menjadi hancurnya. Ya, gitu. Waduh, jasa kelahiran ini waktunya Syekh dan infonya ini paling terupdate ya. Terakhir berapa tadi korban? Ada beberapa versi, ada yang bilang 700, ada yang bilang masih 500 600. Tapi yang pasti ini terus bertambah karena serangan belum selesai. Kita ngomong gini, mereka lagi digempur nih. Dan korban itu nggak langsung teridentifikasi dengan baik ya. Ada yang masih di reruntuhan, ada juga korban luka yang akhirnya meninggal secara perlahan. Itu akan terus bertambah. Padahal di pertengahan bulan ini saya diajak sama DPR gitu untuk bawa bersama-sama negara, katanya untuk masuk jalur Gaza sebelum Lebaran tadinya kan. Ya tapi dengan kondisi kayak gini kan nggak mungkin lagi kan, udah di pengurusan visa segala macam. Tapi sayang banget ya, tapi bahwa ini kayaknya nggak mungkin bisa dilakukan gitu kan. Warga di pemerintah mereka sendiri juga bisa memastikan gini safety-nya, apalagi tamu kan gitu. Antum aja belum pulang. Antum memang ada rencana mau balik lagi? Ya, antum di Mesir kira mau balik lagi ke sana? Rencananya itu. Di salah satu agenda saya di Mesir kan distribusi bantuan. Kemudian juga ziarah kerabat juga, adik-adik ipar di sana. Dan terakhir rencana masuk, ternyata udah siap masuk sana. Batal lagi semua nih ya? Belum bisa ternyata. Belum bisa ya. Oke, alhamdulillah kita dapat info terbaru teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jika dirasa menarik atau juga mungkin dirasa informatif, monggo silakan share, tayangkan sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi penyemangat kita semua dan juga menjadi inspirasi kita bahwa
serangan sekejam apapun bisa dijalankan, tapi selama kita masih punya keimanan gitu dan percaya akan kemenangan ini akan hadir, insya Allah kita pasti akan tetap tabah di posisi kita, bahkan melakukan perlawanan yang paling keras. Semoga kemenangan itu dalam waktu dekat akan kita laksanakan sama-sama dan kita bisa berjamaah di Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Amin. Dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.